Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan Akbar. Sebelum belajar. Amin. Alhamdulillah ya. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya boleh berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Indonesia Raya. Boleh silakan duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Baik, sebelum kita mulai belajar, silakan kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Buku paket keluarkan, buku tulis keluarkan, semuanya keluarkan ya. Silakan. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review materi yang kemarin ya. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Salat jenazah ya. Hari ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi Al-Quran yang toleran. Sudah jelas terlihat ke belakang belum? Burem. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah, dan senang membaca Al-Quran setiap hari. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian. Apa itu iman? Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Meyakini dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya. Sekarang ada yang tahu kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Ada 4. Apa aja? Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalian percaya adanya kitab? Wajib percaya ya, karena itu termasuk rukun iman yang ketiga. Betul sekali, termasuk rukun iman yang ketiga. Kemudian, nih ada pertanyaan lagi. Mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Boleh. Untuk dijadikan sebagai petunjuk umat manusia. Kitab-kitab Allah diturunkan untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kalau umat Islam, kitabnya apa? Kitab Al-Quran. Berarti Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi umat Islam. Bisa menjadi kalau kita tahu Al-Quran itu isinya apa saja. Al-Quran itu isinya apa saja? Bacaan Al-Quran itu tentu ada. Kemudian apa lagi? Ada larangan dan ada perintah Allah. Kemudian apa yang Allah ridhoi dan Allah tidak ridhoi ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak semena-mena kita menjalani hidup. Ada aturannya. Oke, kemudian nih bisa dilihat ini ada gambar apa? Ada orang-orang yang sedang mengaji. Sekarang mengapa kita perlu membaca dan memahami Al-Quran? Ada yang tahu? Agar masuk surga. Bisa, itu adalah salah satu amalan baik yang bisa mengantarkan kita masuk ke surga. Oke, kita lihat apa saja. Kalian pernah mau ke suatu tempat tapi tidak tahu arah? Tidak tahu arah jalan? Biasanya kalian pakai apa? Buka Google Maps, lihat GPS. Karena kalau kita tidak lihat Google Maps, maka kita akan
sesat. Begitupun kita umat Islam, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah memahami Al-Quran, maka hidup kita akan tersesat, sesesat-sesatnya. Ya, kemudian agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kebaikan. Ya, tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh kita kepada keburukan. Ada nggak ayat Al-Quran yang menyuruh kita mencurilah? Ya ada. Berzinahlah? Ada? Tidak ada. Justru itu ya, Al-Quran mengajarkan kita kepada kebaikan. Kemudian supaya kita lebih dekat dengan Allah, karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Jadi kita sama seperti sedang berkomunikasi dengan Allah. Kemudian agar tidak mudah terpengaruh hal-hal buruk. Jadi Al-Quran itu ibarat tameng. Tahu tameng? Kalau lagi perang ada kan tameng buat melindungi kita gitu ya dari senjata. Begitupun Al-Quran. Kalau kita lihat pergaulan sekarang ini banyak sekali ya yang marak pacaran, mohon maaf ciuman seperti itu dan lain-lain. Ada di sini seperti itu? Ada yang pacaran? Ada yang bikin konten negatif gitu? Semi porno? Ada? Jangan seperti itu ya. Kalian berarti obatnya apa? Adalah membaca Al-Quran. Agar kalian terhindar dari perilaku-perilaku buruk. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada infografis ya. Di sini ada infografis tentang turunnya 4 kitab-kitab Allah ya, kitab suci yang wajib kita imani tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang silakan kalian diskusikan ke-4 kitab suci ini. Ya, jadi ibu bentuk kalian menjadi 4 kelompok dan ini sudah ya, alhamdulillah sudah ibu kelompokkan sebelumnya. Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mengambil lembar kerjanya ke depan. Silakan. Nanti ibu kasih nama masing-masing kelompok. Ada kelompok Zabur, ada kelompok Al-Quran, ada kelompok Injil. Ya, silakan ke depan masing-masing perwakilan dari kelompok. Oke, Zabur, Al-Quran, Injil, Taurat. Boleh sekarang silakan kalian gali informasi mengenai 4 kitab ini. Kalian boleh mencari informasinya dari HP, boleh dari buku ada lengkap. Ibu bebaskan kalian untuk mencari sumber belajar. Ya, silakan dipakai topinya. Nah, topinya dipakai semuanya. Oke. Ada yang belum paham boleh bertanya. Apa? Sebelum kita presentasi, kita cooling down dulu, kita pendinginan dulu ya, biar tidak pada tegang. Oke, kita senam otak dulu. Dengarkan instruksi dari ibu saja, ya. Dengarkan instruksi dari ibu. Kita senam otak dan senam jari. Sekarang silakan kalian buka jari kanan, tutup jari kiri. Sekarang yang kiri 8, yang kanan 0. Kumaha ya? Gitu, bisa ya? Pabelit. Oke, pokoknya mata tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang waktunya presentasi. Ibu minta kelompok Taurat dulu. Mana kelompok Taurat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taurat.
Hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Taurat. Sekarang ke kelompok Zabur. Silakan Zabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Zabur. Sekarang ke kelompok Injil. Silakan maju. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Injil menjelaskan tentang nama kitab Taurat. Nabi benar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke satu kelompok terakhir, kelompok Al-Quran, kita tepuk semangka dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan kelompok Al-Quran maju ke depan. Kelompok Al-Quran. Oke, presentasi dari keempat kelompok sudah selesai. Ibu lihat kelompok presentasinya, alhamdulillah semuanya jawabannya betul semua ya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kita simpulkan dari materi hari ini. Bisa dilihat di depan, kesimpulannya adalah sebagai umat Islam harus percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Tadi ada berapa yang diturunkan? Ada 4 kitab. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan menjadi petunjuk bagi kita semua. Kemudian kita juga harus menghormati kitab-kitab lain. Ada yang mau ditanyakan? Akbar bertanya, katanya gimana sih cara menghormati kitab agama lain? Yaitu kita tidak boleh menghina atau tidak boleh merendahkan kitab agama lain, karena pada hakikatnya semua ajaran agama itu mengajarkan kita pada kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kita pada keburukan. Tadi di kitab Taurat Allah ya, diantaranya ada dilarang mencuri, dilarang berzina, terus dilarang apalagi? Durhaka terhadap orang tua. Itu ada dalam kitab Taurat, dan di Al-Quran pun ada ya, karena Al-Quran itu penyempurna dari dari kitab-kitab yang terdahulu gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang silakan kalian isi link yang ada di grup. Ibu sudah kirim ke grup. Oke, selanjutnya refleksi. Yang tadi sudah mengisi, silakan kalian langsung ke link refleksi yang sudah Ibu kirim terbaru di grup ya. Silakan diisi. Refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, apakah kalian sudah paham ataukah belum? Ini ya katanya pembelajaran hari ini menyenangkan karena ada gamenya. Terus kata siapa lagi? Kata, apakah kamu sudah paham dengan materi yang disampaikan? Sudah. Karena hari ini belajarnya menyenangkan. Terus siapa lagi tuh? Siapa ini? Anissa. Menyenangkan karena banyak permainannya. Oke, baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.